Kalau ini kan Pak, waktu di periodenya Bapak dulu 2016-2021 seperti tidak ada perlawanan. Itu 13 ya. Maka kita bangun jembatan itu. Taman Watulemo, Taman Gor, tidak terlalu mengekspos apa yang kita buat. Ya. 42.000 jiwa yang mengungsi pada saat itu. Kan kalau didengar dari penjelasannya Bapak berarti banyak sekali memang apa yang dilakukan sama Pemkot pada saat itu. Banyak. Tapi kenapa dianggap tidak hadir? Jadi kesempatan orang menghujat saya. Itu dan lain hal Saya dianggap tidak muncul, tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Tapi bergaul waktu itu. Bergaul. Makanya dapat anggaran kan? Dapat anggaran. Masih bertanya saya, masa di gol? Berapa mata itu? Mantap! Tunggu, ini Romeo pintar main begini. Aduh, Kalau saya, kalau coba aduh itu berarti dua anunya ini. Ya. Artinya jangan langsung digopi. Aduh kan? Nah itu. Nah, mau. Hai. Bukannya artis. Jangan gugup. apa kau? Ini yang ada mukanya jelas sama Bapak. Iya. Mukanya kalian bertiga. Kalian Ada di blur. setengah-setengah gitu. Ya, itu setengah. Baru Jadi begitu saya. Tidak. apa maaf dan fungsi kita orang ini. Oke, kamera roll. Satu, dua, Tiga. Malah tiga. Boleh. Oke. Aduh. Ini tunggu. Ini Romeo. Ini cara Tunggu dulu, kita ini bok teman ini. ini cara turun ini saya. Aduh. 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 Oh bergeser miring begitu ya. Nanti sambil bisa dipotong juga tadi toh? Iya. Oke, kita berjalan santai-santai. Siapa lagi? Aduh. Jadi, selama ditetapkan sebagai paslon dan dapat nomor urut sudah kemarin Pak Hidayat dan Om Anca, progres perjalanannya sejauh ini seperti apa sudah? Perjalanan. Ya, sambil kita Iya. gaple-gaple ini ya. Ini perjalanan dinas Tesa-tesa. atau perjalanan apa ini? Perjalanan sosialisasi dan kampanye sebagai paslon Aduh. Ini kita wali kota dan wakil wali kota 2024-2029. Ya. Ini ditugaskan. Ini 200 titik. Aduh, Mapudu nyawa. Ya. Tidak ada barangkali. lanjut. Apa saja? Mapudu berarti. Mapudu betul berarti nyawa. 200 titik berjalan bersamaan atau Oh, pisah-pisah. pisah-pisah. Kalau bersamaan, aduh, mati kita. Untuk di apa namanya di waktu-waktu yang sekarang atau di beberapa minggu terakhir ini apa kira-kira konsentrasinya adakah di wilayah-wilayah atau kecamatan tertentu misalnya yang dianggap perlu diekspansi? Tidak, kita rata saja. Rata. Ya. Banyak bicara itu. Ada dong. Oh, ada Jolis. Joli. Aduh, Jolis ya? Jolis. Jolis. Masuk dia. Masuk. Tuh, Nah, ada. Jolis. Jolis. Belek ke mati gop. Ada kopi. Iya. Siapa lah? Terus kalau kemarin kan Pak kita biasalah kita tahu sendiri soal isu-isu yang dilekatkan sama Bapak kemarin. Oh iya. Waktu di 2018 banyak yang bilang Pak Hidayat ini tidak ada muncul waktu bencana itu terjadi. Iya. Jadi banyak masyarakat yang bertanya, Iya. kemana sudah Bapak ini pada saat itu? Iya.
Tidak ada. Tidak ada. Makanya lancar saya bertanya. itu artinya kurang bergaul itu. Apakah betul Bapak tidak muncul? Tidak ada juga. Habis. Habis. Keluar dulu dah. Jadi kemarin itu banyak menyangka saya melarikan diri. Ya, kan dibilang Iya. tidak pernah dilihat mukanya wali kota ini. Wali kota itu. Pasca terjadinya bencana kemarin ya. Nah, kenapa tidak dilihat ke saya? Karena kalau saya turun dimaki-maki. Aduh. Atau mungkin terlalu sering bergaul. Saya kemarin tidak turun. Iya. Memang saya pernah turun lapangan membawa bantuan ke masyarakat. Saya gelisah juga Iya. ketika turun. Ya, itu banyak bahasa-bahasa Bataria. Iya. Yamu itu pemuja setan itu. Ya. Jadi gimana kita mau turun? Ya. Diteriaki bahwa udah dia itu pemuja setan. Karena masyarakat kemarin sudah terprovokasi yang luar biasa provokasinya kemarin. Ya. Bahkan kemarin boleh dibilang ya kan kita orang ini kemarin agak terlibat juga volunteer relawan begitu Iya. toh, Pak. Diteriaki. Iya. Itu lucu. Bikin sate dia itu. Pemain bikin sate. Ada Bataria bikin gulai. Ya, Saya bilang memang betul-betul Tapi- provokasi. sebenarnya Pak ada tidak yang dikerjakan Pemkot pada saat itu Bapak sebagai wali kota? Udah. Apakah misalnya Just, di titik tertentu begitu yang dikerjakan tuh sama satu tabe justru mau batu aja. justru apa namanya? Justru saya bersyukur Iya. kemarin dihujat, dimaki. Jadi sepertinya saya kerja memang jadi setan saya kerja kemarin. Lebih banyak sembunyi-sembunyi kah atau tapi memang kalau dari kami sebenarnya yang terlibat dan terjun juga di dunia kerelawanan Iya. kurang lebih kita tahu apa yang dilakukan Pemkot, bahkan memimpin beberapa kali rapat koordinasi kalau saya tidak keliru Pak Iya. untuk penanganan bencana pada saat itu. Tapi ya, kemarin itu memang sungguh luar biasa ya, luar biasa memang kemarin bencana yang kita hadapi. Sehingga betul-betul kemarin itu menghadapi bencana kemarin sangat luar biasa ya. Iya. Apa saya katakan luar biasa? Saya jadi semacam gila bekerja. Karena saya mengikuti apa ya? Sambil bermain ini memang bagus. Aku tanya-tanya. Ya. Tapi, tapi kalau secara spesifik kemarin kalau yang Bapak ingat kira-kira bantuan yang dikerjakan Pemkot atau respon Pemkot yang paling pertama dilakukan pada saat itu pasca bencana. Nah, itu kemarin bencana itu luar apa namanya? Pak, Jadi gini, bencana kemarin itu saya tidak merespon kejahatan, caci maki yang terjadi kan. Saya tidak merespon itu, biarkanlah diteriaki. Saya bilang pemuja setan, dibilang apa segala macam itu ya, macam-macam lah provokasi. Karena memang pada saat itu sedang apa tidak lama lagi pilkada. Tidak lama lagi pilkada waktu itu. Jadi kesempatan orang menghujat saya. iya. Tapi kalau saya merespon apa hujatan itu begitu, saya kira pada akhirnya nanti
42.000 jiwa Iya. yang mengungsi pada saat Pada itu. saat itu. 55.000 rumah Iya. rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Ya. Kemudian 6.000 lebih rumah harus direlokasi. Di lokasi. 6.000 lebih rumah harus direlokasi. Sehingga mungkin ya 3/4 atau setengah jalan hancur. Makanya saya tidak merespon itu, saya lebih ke fokus untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Iya. Sebab kalau saya merespon itu tidak bisa kita kerja, Iya. tidak bisa, hanya habis waktu mengatasi baku bantah-bantah. Debat. Secara umum, kalau menurut Bapak dengan proses penanganan bencana di saat itu dan sampai saat ini, kira-kira bagaimana tanggapannya Bapak melihat itu? Apakah sudah cukup baik kah? Atau masih ada hal yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya? Sebenarnya waktu itu saya menyelesaikan persoalan-persoalan kebencanaan itu. Yang pertama saya lakukan itu bagaimana jalan yang hancur itu segera ditangani. Jadi 14 hari sesudah bencana, 14 hari sesudah bencana, kita langsung perbaiki jalan yang rusak-rusak kemarin. Anggarannya dari mana itu loh Pak? APBD kah? Dan sebenarnya APBD yang menyelesaikan. langsung dialihkan kah? Atau ada dana memang khusus pada saat itu? Belum ada dana khusus untuk menangani, sehingga betul-betul itu kemarin kita mengambil keputusan dalam situasi kita ini 3-0. Makanya bergaul. Ya, dalam situasi begitu saya harus mengambil keputusan. Berarti saya mengambil keputusan itu memang betul-betul penuh risiko. Kenapa saya katakan penuh risiko? Saya memerintahkan dua orang untuk segera respon penanganan kebencanaan itu. Perbaikan jalan. Saya langsung perintahkan. Saya belum tahu di mana itu dana nanti untuk membayar, diambil untuk membayar itu. Tetapi ya harus begitu. Kita kalau tidak berani mengambil risiko, ya saya kira perlu tidak usah berhenti jadi wali kota. Di tengah-tengah situasi semacam begitu kan, tengah situasi semacam begitu kita harus berani mengambil keputusan. Jadi eksekusi dulu, nanti di belakang persoalan. Kan waktu itu sementara dikerjakan siang malam sampai subuh orang kerja. Saya merasa, gimana cara membayarnya nanti? Nanti di belakang urusan. Sehingga betul-betul ya alhamdulillah bisa kita selesaikan. Terselesaikan semua itu kan dengan seksama. Berapa itu anggaran kemarin itu? 15 miliar harus kita bayar. Ya, pada saat itu kalau tidak bisa dibayar, ya sudah, itu sudah risiko. Risikonya apa? Risikonya ya itu tadi. Sudah masukkan penjara saya. Masukkan penjara. Di sisi lain banyak jiwa yang mesti dipertaruhkan barangkali kalau tidak ini kan. Kalau tidak saya ambil keputusan itu cepat. Bagaimana transportasi, persoalan persoalan
bisa selesai kalau jalannya hancur. Hancur. Iya. Oleh karena itu oke, dengan segala resiko harus kita ambil. Sudah. Akhirnya juga bisa kita bayar. Iya. Bisa kita bayar. Alhamdulillah. Berarti boleh dibilang Ini baru Apollo ini. Astaga, Ini baru Apollo, Bang. Makanya bergaul, Makanya bergaul. Baru gimana cerita terus. Ini baru Apollo. ada. Ini baru Apollo. Enak dibulang kita ya. Ya, kak. Wih, Nah. lompat berapa poin nih? Oh, Artinya begini. Iya. Artinya kemarin itu memang respon kita cepat sekali Iya. penanganan bencana. Pertama harus diselesaikan dulu semua jalan ini. iya. Kalau jalan masih suasana jalan itu masih hancur, masih bagaimana kita mau Akses ke ini, masyarakat. mau jalan ekonomi Iya. cepat. Makanya segala penuh risiko apapun harus kita Iya. terima. Ya, saya sudah bertekad kemarin. Sudah. Ya, kemudian Iya. bagaimana ini segera ya anak-anak bisa bersekolah. Iya. Waktu itu. Nah, kita respon juga itu. Bagaimana caranya cepat sekolah ini anak-anak. Iya. Cepat sekolah. Akhirnya itu ya kita belikan sepatunya, Iya. bajunya dengan dana APBD kita beli. Berbeda kemana? APBD semua kita beli karena kita belum bisa berakses ke pusat. Pusat juga belum Menetap. siap. Belum siap. Akhirnya ya nanti itu kan berapa lama baru Iya. baru ada bantuan. Bantu. Ada bantuan. Sehingga betul-betul kita kemarin Iya. bekerja Oh, menyelesaikan itu iya. supaya anak-anak ini bisa segera sekolah. Nah, ada sekolah-sekolah darurat kita buat ya. Sampai tanah mertua saya itu dipakai di apa namanya di Balaroa itu. Iya. Kita pakai tanah mertua saya dipakai. Sampai sekarang masih dipakai tuh tanah mertua yang sampai ada- sekarang. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang di Jalan Kelor itu. Sampai sekarang dipakai. Bukan yang ada logo United Tractor itu? Hah? Yang logo UT itu bukan? Tidak masuk ke dalam. Oh, dia. masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, bagaimana ini segera Iya. itu sudah Apollo lah. Apa lagi? Di situ. Teman juga kayaknya kayak tertutup terus jalan. Aduh, berbahaya. Mandalasa. Bernapas dia. Cah. Akhirnya apa? Tak salah kayak. Aduh, tidak fokus. Aduh. Pas. Ayo, Roa. Hah. Akhirnya satu pecah telur. Jadi kita cepat respon. Iya. Kita berurusan di apa? Di Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Iya. Saya mendesak kemarin agar segera direspon bagaimana Iya. apa namanya penanganan rumah yang rusak berat, rusak ringan. Tapi akhirnya kemarin saya berdiskusi dengan Kepala BNPB, Iya. Pak Jenderal Doni Munardo. Iya. Artinya yang pertama itu sekitar berapa itu? Lalu saya lupa angkanya. Langsung direspon oleh Pak Doni Munardo. Ya. Perbaikan rumah itu yang pertama, tahap pertama. Iya. Nah, tahap kedua itu diturunkan dana itu sekitar 830 miliar. Ya, alhamdulillah dana itu cepat turun, dana itu 830 miliar. Banyak yang kita lakukan, bisa kita lakukan ya. Berarti Pak, waktu kan boleh dibilang
banyak hal yang dikerjakan sama pemerintah. Banyak. Pemerintah Kota Palu. Pada Seperti saat apa? Waktu itu hujan keras. Bagaimana ini lansia, bagaimana ini anak-anak kecil yang di tenda-tenda itu. Yang kita bikinan apa ini? Seperti balak 8-10 ditaruh papan. Nah, itu kita bagi semua ke tenda-tenda. Kita bagi semua ke tenda-tenda. Kita bagi semua ke tenda-tenda untuk mengamankan anak-anak dengan lansia itu. Kemarin banyak. Itu berapa anggaran kemarin digunakan itu. Banyak sekali anggaran APBD kita digunakan. Karena kenapa? Kalau kita tidak lakukan itu sementara dana pusat belum siap, sehingga itu ya kita menggunakan dana yang ada, dana pemerintah Kota Palu. Gitu. Kan kalau didengar dari penjelasannya Bapak berarti banyak sekali memang apa yang dilakukan sama Pemkot pada saat itu. Banyak. Tapi kenapa dianggap tidak hadir? Apa karena sesuatu dan lain hal saya dianggap tidak muncul, tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Tapi bergaul waktu itu, Pak. Bergaul. Makanya dapat anggaran kan? Dapat anggaran. Tapi Pak, kalau kita mau bertanya secara personal ke Bapak gitu, kemarin ini pertanyaan boleh dibilang rasa ingin tahunya anak muda saja. Apakah cukup berdampak kemarin ke Bapak secara pribadi? Masih bertanya saya, masa digom? Berapa mata sih itu? Mantap. Saya lanjut, apakah secara pribadi lumayan berdampak lah begitu ke Bapak misalnya? Secara inilah soal yang kemarin itu Pak. Padahal kan ini banyak betul yang dikerjakan tapi kok dianggap tidak hadir gini, dan lain-lain. Memang saya ini apa namanya tidak terlalu mengekspos apa yang kita buat. Jadi saya dengar Ustadz baca rahmat, kalau tangan kiri katanya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tidak. Kalau apa yang kita buat, apa yang kita lakukan terus diumbar-umbar. Nah itu apa riya namanya katanya. Tapi ada yang bilang itu Pak sebagai bentuk pertanggungjawabannya pemerintah ke masyarakat. Bagaimana menurut Bapak soal salah dibilang-bilang? Yang penting kita berbuat kan. Betul. Terus terus bilang-bilang ini saya buat, saya buat. Tapi mungkin paling tidak adalah dokumentasi 1-2 kali misalnya kan soal apa yang sudah dikerjakan. Ada dokumentasi itu. Iya. Cuma kan dokumentasi itu tidak semua orang bisa baca. Semua orang bisa ketahui. Kan sebenarnya banyak disampaikan. Cuma memang tertutup dengan isu gempa kemarin. Itu tertutup dengan isu gempa kemarin itu. Tapi isu gempa itu luar biasa ya. Sangat luar biasa isu gempa. Tapi tidak orang-orang anak sekarang bilang tidak kapok berarti Bapak ya? Sampai Bapak ikut ulang ini atau bagaimana ceritanya kenapa kok bisa berani Bapak ikut ulang? Ya, apakah bagaimana ceritanya kira-kira? Di sini lah. Atau saya? Ya ada semua itu. Mau Bapak dengan ini. Ditebak. Berarti kami berarti. Iya, memang waktu itu Bapak sendiri lagi berarti. Iya. Kita mau langsung ini. Sabar. Dagi reporter. Memang waktu itu memang ada ya apa namanya? Ada. Apakah kapok atau Iya. juga. Gimana tadi? Apa? Maksudnya cukup apa tadi? Bagaimana pertanyaan tadi? Boleh dibilang lebih ke apakah kemarin toh dengan isu itu bikin Bapak
jerah kah atau kapok untuk ikut kembali di pilkada ini atau apa alasannya? Tapi Semangat, Pak, ya? jadi sebenarnya itu ya. Sebenarnya saya tidak ingin masuk lagi. Saya berulang kali saya sampaikan, saya ini sepertinya kan saya orang birokrasi. Iya. Orang birokrasi itu lain boleh dikata ya. Iya. Tetapi saya sudah pindah ke Sidondo, 3 tahun saya di Sidondo. Ternyata banyak orang datang ke sana menyampaikan, coba Pak turun-turun ke Palu. Iya. Turun-turun ke Palu kan? Iya. Saya bilang mau apa? Coba ada niat lagi mau masuk. Saya bilang sebenarnya ada niat, tetapi saya bilang orang benci semua saya di Palu. Ada benci saya. Oh tidak Pak, masih ada yang menginginkan gitu. Nah, sudah. Nanti habis Lebaran baru-baru ini saya turun. Saya lihat masih ada juga yang suka. Saya angkat tangan urat kalau Ada angkat tangan. Sehingga itu tadi, sehingga apa yang terjadi itu masih ada orang yang suka begitu kan. Ya, saya cobalah jalan terus karena memang banyak yang saya dengar apa namanya isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Apa yang berkembang di tengah masyarakat itu ada yang dibongkar pekerjaan kita, ada yang di apa namanya itu, apa yang kita buat ya, dan kemudian kalau masyarakat berurusan di kelurahan harus begini, harus bayar sampah lah, harus bayar ini. Saya kira kan sebenarnya tidak boleh itu. Hal yang tidak boleh dilakukan, tapi itu terjadi. Nah, kemudian masih ada cita-cita saya, ada harapan, ada mimpi yang belum terselesaikan di 2016-2021 pada saat itu. Sehingga saya cobalah masuk. Tapi dengan keyakinan full tentunya Pak. Iya. Kan kalau kita lihat kondisi yang sekarang toh Pak, dengan pemerintahan yang berjalan pasca bergantinya pada saat itu dari Bapak ke pemerintahan baru, ini kan cukup apa namanya digaung-gaungkan soal Adipura. Kira-kira menurut Bapak ini, atau tanggapannya Bapak soal program itu seperti apa? Ya. Itu yang kita rumuskan. Sebenarnya untuk mendapatkan Adipura ini, itu saya cuma itulah yang saya bilang tadi. Saya ini orangnya tidak mau terlalu menggaung-gaungkan ini saya buat. Ya, dari awal itu saya tidak pernah gaungkan itu. Saya mau, tapi ada pikiran saya mau dapat Adipura waktu itu. Sehingga kerja Adipura saya lakukan dulu. Ini penilaian Adipura ini bukan cuma kebersihan. Bukan. Kebersihan itu bagian daripada penilaian Adipura. Salah satu penilaian. Tapi yang lebih penting dari Adipura ini adalah manajemen pengolahan sampah itu. Secara apa istilahnya menyeluruh. Pengolahan sampah itu kan ada cara-caranya. Ada manajemen pengolahan sampah itu. Apa itu? Itu tadi apa tidak ada batunya. Saya kira Bapak dulu sudah sempat buat beberapa TPS 3R di masing-masing kelurahan, kalau saya tidak keliru. Sebenarnya salah satu. Sebenarnya begini, untuk mendapatkan Adipura saya kemarin tidak menggembor-gemborkan saya mau dapat Adipura. Tapi kerja-kerja itu kita lakukan kemarin. Apa itu? Termasuk itu ya. Termasuk kita lakukan kemarin itu
perbaikan lingkungan pasar. Iya. Itu satu. Perbaikan lingkungan pasar. Nah, kemudian apalagi yang kita melakukan kemarin, pembangunan ruang terbuka hijau. Nah, seperti apa? Pasar. Aduh, Bergaul. lagi baik. Oh, belum kalah jauh. Seperti apa ya? Iya. Masa itu perbaikan lingkungan pasar, pembangunan perbaikan jalan di pasar, ya. Kemudian apalagi kita perbaiki ruang terbuka hijau. Apa itu ruang terbuka hijau itu? Taman Nasional, Iya. Taman Gor, Taman Watulemo. Itu kan bagian daripada penilaian Jayapura. Apalagi kawasan pemukiman. Nah, kawasan pemukiman apa itu yang untuk kita siapkan untuk penilaian? Itu BTN Palupi. Iya. Ya, jalannya kita perbaiki, jalan lingkungan supaya tidak kumuh. Apalagi kawasan pemukiman di Buminyur. Apalagi kawasan pemukiman di Lorong Bakso. Iya. Kawasan pemukiman di BTN Puskut. Ya, sebenarnya itu persiapan-persiapan kita untuk penilaian Adipura. Ya. Kemudian apalagi penanaman penghijauan jalan. Itu kan bagian penting dari penilaian Adipura. Itu sebenarnya penilaian Adipura. Bukan nanti kebersihan baru dapat Adipura. Masa pekerjaan. Ya, maka pekerjaan 1 tahun 2 tahun mau dapat Adipura. Ya kan? Apalagi kita habis bencana. Habis 2 bencana. Tapi kalau itu diklaim bahwa itu kerja seseorang, Ya. saya kira perlu bergaul barangkali. Perlu bergaul. Saya kira ada semua andil-andil ya. Iya, dari pemimpin sebelumnya. Dari pemimpin sebelumnya. Jangan diklaim sendiri bahwa ini itu tidak benar. Sebenarnya begini. Penilaian Adipura itu terutama yang paling tinggi itu adalah manajemen pengolahan sampah. Jadi gini ya, manajemen pengolahan sampah itu begini. Ada namanya dari rumah itu sudah diberlakukan sistem apa namanya 3R itu. Iya, 3R itu. Seharusnya sudah diberlakukan di situ 3R itu. Ya. Kemudian dari rumah tangga ini sudah dipilah mana yang dimanfaatkan, mana yang bisa digunakan lagi, kan gitu. Ternyata ya kemudian itu apa namanya? Tidak ada. Ya. Masih ada dong. Ya. Duluan. 3R. Itu Ya. 3R itu. Artinya pengolahan sampah ini kan. Nah, itu sistem pengolahan sampah. Gimana manajemen pengolahan sampah. Itu tidak boleh semuanya dari rumah tangga langsung dibuang ke TPA. Nah, tidak boleh itu dibuang ke sana langsung ke TPA. Harus diurai dulu, dimanfaatkan dulu yang reuse, ya, recycle dan yang tidak digunakan lagi, tidak diolah lagi, itu dibuang ke TPA. Itu semuanya. Kalau ini langsung langsung dibawa ke sana, itu keliru sebenarnya. Nah, cuma ya faktanya kan dapat Adipura. Nah, faktanya Adipura. Ya itu tidak bisa.
Tidak bisa, harus dilakukan dulu pengolahan, ya kan? betul. Harus dilakukan pengolahan. Ketika Secara diolah dulu keseluruhan. sampah ini, baru dibuang. Bukan sistem sampah ini langsung dibawa ke TPA. Itu penilaian tertinggi loh. Nah, maksudnya ini harus dipilah dulu, dipisah dulu sampah. Yang mana yang plastik Pak? Yang mana plastik ini, yang mana bisa dimanfaatkan, bukan langsung ke TPA. Ya, akhirnya apa? Akhirnya nanti full itu TPA itu. Nah, kebetulan TPA itu dibangun oleh UNDP kan? UNDP. Nah, UNDP. Sebenarnya kemarin itu bagian daripada proses kerja-kerja kita dengan UNDP itu. Iya. Cuma dilaksanakan bukan masa saya lagi kan begitu. Pelaksananya bukan masa saya lagi. Sehingga sudah masa pemerintah sekarang dibangun itu. Sudah banyak. Itu dulu sebenarnya sudah kita lakukan. Kita lakukan waktu itu ditangani oleh apa? Ditangani oleh Kementerian PUPR. PUPR. Ditangani oleh Kementerian PUPR. Iya. Tapi toh Pak, ini cukup jadi pertanyaan karena kan saya adalah sedikit lulusannya dengan pemerintahan ini, kaitannya sedikit-sedikit. Ya. Apakah kan di secara pemerintahan ini dia apa toh? Kan ada namanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Misalkan proses pengelolaan sampah itu dilakukan oleh private sebagian, apakah masih memungkinkan kita dapat adipura itu Pak secara aturan? Kalau misalnya kita serahkan sebagian proses pengolahannya dikerjakan oleh swasta, pemerintah mungkin apapun skemanya misalnya subsidi kah atau seperti apa? Yang kerjakan itu adalah swasta. Iya, sebagian. Apakah masih memungkinkan dapat adipura atau? Iya. Kalau misal begitu deh. Maksudnya pengolahan sampah dikerjakan. Pengelolaan sampahnya, manajemen pengelolaan sampahnya dikolaborasikan dengan pihak swasta. Bisa juga. Bisa juga. Demi misalnya menghemat anggaran apa semua. Bisa. Tapi Bisa juga. masih bisa dapat adipura itu dia Pak kalau ada campur tangan swasta di situ di Bisa. proses Pak. Ini kan mendapatkan adipura kan dinilai. Itu yang penilaian itu Berarti kan dari apa ruang terbuka hijau, pasar, Iya. perkantoran. Itu kan penilaian semua adipura. Tanaman-tanaman pohon itu dinilai semua. Pemukiman, kawasan pemukiman yang kumuh-kumuh itu. Berarti misalnya tidak mesti Jadi gini, pemerintah jadi aktor tunggalnya begitu. jangan kita terfokus pada sampah saja, kebersihan. Persoalan di pura ini banyak Iya. indikator-indikatornya, ya. Antara lain indikatornya itu apa? Indikator penilaiannya itu. Indikator penilaian ada dua, Ya. ada dua. Ada indikator penilaian fisik, ada indikator penilaian non fisik. Iya. Nah, non fisik ini apa? Lembaga-lembaga edukatif yang mau edukasi itu. Kemudian penilaian fisik itu tadi saya sampaikan tadi itu. Apa itu? Ruang terbuka hijau, pasar, kemudian apa namanya itu? Kawasan pemukiman, penanaman penghijauan di jalan itu. Itu semua yang menjadi bagian daripada penilaian adipura. Gitu. Semua yang menjadi bagian dari penilaian adipura. Secara menyeluruh. Menyeluruh, bukan cuma kita berbicara persoalan kebersihan. Bukan. Seakan-akan itu yang paling ini sudah berarti. Yang paling utama tidak. Yang paling utama itu bagaimana cara mengolah sampah. Manajemen pengolahan sampah yang penting, bukan persoalan kebersihan. Berarti kalau menurut Bapak kira-kira harusnya kebijakan apa yang diambil dengan melihat kondisi Kota Palu yang sekarang ini? Ya, maksudnya Boleh dibilang kalau dari sudut pandangnya Bapak lah sebagai paslon sekarang gitu kan, yang ikut di
proses kontestasi Pilwalkot. Ya, kalau kita 2024. berbicara pengolahan sampah, ya harapan kita jangan lagi sampah ini langsung ke TPA. Iya. Harus ada TPS 3R-nya. Itu harus ada TPS 3R-nya. Sehingga TPA itu tidak penuh. Full. Tidak penuh itu TPA itu. Kalau ini tidak dilakukan TPS 3R, pasti penuh itu. Berapa hektar pun pasti penuh. Nah, gitu. Makanya bergaul. Kita bergeser berarti sedikit topiknya. Iya. Soal perkara lapangan pekerjaan ini Pak, yang cukup banyak memang dikeluhkan sama masyarakat Kota Palu sekarang. Kira-kira kalau dari Bapak solusinya sebagai paslon handal 2024-2029 nomor 1 Itu. apa yang Dua bisa mata dikasih? saja. Cuma dua mata saja. Masa ditutup? Cuma dua mata saja. Ya dua mata. Apa solusinya berarti ya? Lapangan Kira-kira kerja ini. soal lapangan pekerjaan. Iya, artinya begini. Ya, memang lapangan kerja ini sangat penting ya. Ini yang lagi menjadi problema. Ya, problema lapangan kerja. Karena lapangan kerja ini menurunkan angka pengangguran. Kan gitu. Keberhasilan suatu daerah pembangunan itu salah satu tolok ukurnya adalah pengangguran itu menurun. Rendahnya angka pengangguran. Kemudian angka kemiskinan menurun. Kalau angka kemiskinan masih tinggi, kemudian angka pengangguran tinggi, nah itu perlu dipertanyakan, perlu bergaul sedikit daerah, perlu ada pergaulan itu daerah. Nah, saya kira begini, banyak upaya-upaya kita mendatangkan membuka lapangan kerja. Yang pertama misalnya, bagaimana usaha-usaha masyarakat itu menjadi perhatian kita, mendorong usaha-usaha masyarakat yang banyak kita ini bergerak di sektor jasa. Ini menjadi perhatian kita, menjadi kunci barangkali ya, jadi kunci perhatian kita. Semua kekuatan-kekuatan diarahkan kepada pengembangan usaha-usaha itu. Kita harus pengembangan di usaha-usaha itu. Usaha mikro bagaimana didorong ini usaha mikro sehingga betul-betul dia bisa berkembang usaha-usaha masyarakat gitu. Nah, kemudian yang kedua bagaimana menarik investasi masuk ke dalam daerah kita dalam rangka membuka lapangan kerja. Kan gitu. Nah, kalau ini kita tidak ada upaya-upaya ke arah itu, saya kira ya sudah. Selesailah selesailah pertandingan kalau tidak ada upaya-upaya itu mendorong itu. Oleh karena itu saya kira perlu kita dorong berbagai sumber daya alam itu, bagaimana sumber daya alam kita menarik investasi masuk ke dalam sini sehingga terbuka lapangan kerja. Itu solusi yang sangat penting. Kemudian bagaimana usaha-usaha mikro ini bisa kita dorong menjadi satu usaha yang betul-betul bisa mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Kira itu. Tenang lah. Ini juga toh Pak yang banyak orang tanyakan sebenarnya. Minum dulu. Soal kan beberapa waktu belakangan ini. Iya. Sambil bagar kopi. Iya. Kan kita lihat baru-baru rame dan viral di Kota Palu, anak-anak Siraga ini bok kejar dengan sajam sudah orang-orang yang sana. Iya. Begal-begal itu ya. Begal-begal dan lain-lain. Kira kalau dari Bapak sendiri, insya Allah proses kontestasi ini memenangkan hatinya masyarakat.
apa yang bisa diberikan solusinya terkait isu-isu keamanan di Kota Palu ini? Tidak, sebenarnya kemarin kita itu ya bukan berarti kita aman 100% kemarin. Iya. Lalu itu 2016, 2001 tidak 100% aman. Tapi saya berharap kemarin fungsikan kembali itu lembaga-lembaga sosial itu, ya seperti Satgas Kalima, kemudian lembaga ada. Ini kan sekarang tidak berfungsi mereka ya. Ayo coba itu fungsikan, difungsikan kembali lembaga itu. Sehingga nantinya lembaga-lembaga ini yang diharapkan ya bisa mengatasi persoalan. Jangan semua persoalan kriminal itu diserahkan kepada polisi. Ada lembaga-lembaga sosial itu bisa berperan di dalam berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti Satgas Kalima kemarin, kemudian lembaga adat, ya, kemudian lembaga-lembaga yang kita bentuk seperti apa ya, lembaga kemarin, lembaga-lembaga kesenian itu, jangan anggap lembaga-lembaga kesenian sanggar seni itu tidak berperan kemarin dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial. Jangan anggap saya berkecimpung dengan mereka kemarin dengan menciptakan berbagai karya-karya seni, ya, menunjukkan berbagai karya seni mereka kemarin. Saya kira mereka punya peran penting juga. Mereka punya peran penting dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial kemarin, seperti terjadi konflik apa sih. Sanggar seni ini seperti tidak ada perlawanan. Isu 13 ya. Aduh, jemset ini. Kasih mundur. Coba bergaul sedikit. Ya itu. Jadi ada lembaga-lembaga sosial itu difungsikan itu. Itu saya kira lebih efektif. Seperti tokoh-tokoh. Jadi begini, kita dulu di kuliah kita dapat pelajaran-pelajaran itu. Bagaimana tokoh-tokoh informal itu berfungsi di dalam kehidupan sosial. Siapa itu tokoh-tokoh informal? Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, kalau ini semua kita serahkan kepada aparat kepolisian, ya ini yang terjadi. Ya, makanya lembaga adat itu perlu difungsikan kembali dengan Satgas Kalima kemarin, dirubah dengan Satgas Pancasila itu. Iya. Ya, oh kan, iya betul. Sekarang jadi Satgas Pancasila. Itu kan tidak difungsikan lagi. Coba difungsikan. Begitu maksud saya. Jadi untuk menghadapi persoalan sosial itu harus itu fungsikan lembaga-lembaga ini. Jangan semuanya diserahkan ke aparat keamanan. Aparat keamanan punya keterbatasan juga. Yang berikutnya diharapkan lapangan kerja itu dibuka. Harus ada lapangan kerja dibuka. Sebab kalau tidak dibuka lapangan kerja, yaitu kriminal meningkat karena orang lapar. Ya, orang lapar itu kenapa? Apa yang terjadi ke orang lapar itu? Marah-marah dia. Jadi narau. Orang lapar itu hilang adatnya, hilang budayanya. Orang lapar itu menurun iman dan takwanya. Kan begitu. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga sosial itu diberi peran dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Saya kira itu yang penting. Banyak yang terlibat, dikolaborasikan semuanya. Kolaborasikan semua. Iya Pak, ini kan agak ramai kemarin di sosial media. Kita pindah sedikit topiknya soal
yang katanya ini bapak ini potong-potong, pinjam uangnya rakyat. Jadi dikasih tahu, kasih kembali sudah, mana sudah uangnya rakyat Uang yang yang mana? dipindahin, uang pada karya kayaknya yang bapak bilang. Oh, dikasih kembali sudah. Iya, jadi banyak yang bilang, kan dipinjam, Iya. kasih kembali sudah. Kayak Kira-kira bongkar bagaimana jembatan penjelasan? lalu. Itu. Berarti jembatan lalu. Bongkar lah jembatan lalu. Bongkar itu itu apa namanya itu itu jalan dari belakang kampus Untar 9 kilo Iya. dengan lebar 40 meter itu di situ. Gimana mengembalikan sudah dipakai itu. Jadi gini sebenarnya kita pakai membangun itu. Iya. Kita pakai membangun uang mereka itu kita pakai membangun apa namanya infrastruktur itu karena kemarin ya infrastruktur kita ini kenapa apa itu yang vital ya itu sangat vital pasar Masomba, pasar Impres itu semuanya yang vital semua itu semuanya Vital ini kita kait tiada pengeman. yang vital apa itu seperti jembatan di mana namanya itu jembatan di Pantulan Boya. Iya. Itu puluhan dari tahun 1975 katanya. Iya. Mereka usulkan pembangunan jembatan itu. Nah, karena di sana anak kalau banjir tidak bisa sekolah lagi. Maka kita bangun itu. Maka kita bangun jembatan itu. Kemudian Taman Watulemo, Taman Gor, kita bangunkan itu sebenarnya. Bukan saya pinjam untuk dikantongi. Nah, artinya bergaul sedikit. Masa itu disikapi dengan saya pinjam dikembalikan. Ya, sudah dikembalikan sekarang kan? Sudah sampai 1 juta sekarang. Itu namanya sudah dikembalikan. Nah, pertanyaannya, apalagi mau dibangun? Kan semua semua infrastruktur vital kita sudah bangun. Ya, sudah wajar itu sudah dikasih 1 juta, dikembalikan sudah namanya. Bukan diminta dan saya mengembalikan. Memangnya saya kantongi itu uang. Kemana kan video yang beredar tuh, tak potong, jadi anggap aduh. Memangnya itu uang saya pakai makan kan tidak. Ini juga Pak terkait beberapa orang juga bertanya soal tanggapan Bapak sebenarnya. Ada juga yang bilang katanya ini kalau handal ini naik, bagaimana sudah soal transportasi yang sudah dimulai ini kaitannya dengan bis misalnya transportasi publik. Iya. Yang mau didengar penjelasan spesifiknya ini apa ini tanggapannya paslon handal ini soal bis ini. Saya begini, kemarin saya itu dikasih menteri perhubungan, itu dapat 10 bis dikasih menteri. Untuk apa ini bis? Kemarin dikasih menteri perhubungan itu 10 unit bis. Untuk apa ini? Ya itu untuk angkutan dalam kota ini penumpang. Tapi saya tidak fungsikan, saya tidak operasionalkan. Sehingga kalah lagi. ya. Seandainya saya operasionalkan itu, berapa biaya operasional? Apakah di kota ini sudah bermasalah soal transportasi angkutan itu? Kan belum bermasalah. Nah, kemudian kalau saya operasionalkan bis kemarin itu, ya sudah pasti banyak yang terdampak. Ojek, angkot, Grab, maksim banyak. Moda angkutan yang ada sekarang berjalan di Kota Palu ini
Dora maki-maki saya, kamatemu itu. Kan begitu. Pasti maki-maki mereka. Nah, saya tidak operasikan. Pak Dora maki-maki dengan saya tidak mau operasikan. Itu yang dipakai itu sekarang itu. Iya. Yang warna-warna biru itu, Pak. Iya, angkat-angkat anak jemput sekolah. Anak itu. sekolah. Itu bis 2017 itu. Berapa unit kemarin itu? 10. 10. Kita tidak operasikan karena saya berpikir kalau itu kita operasikan dampaknya. Kamu tahu itu ojek. Itu ojek. Itu bacisil motor kasihan mereka. Iya. Apalagi Maxim. Iya. Cicil, ya cicil mobil itu. Banyak yang mencicil mobil. Tiba-tiba saya mau operasikan itu, kayomo. Gimana caranya? Makanya bergaul. Makanya bergaul. Makanya mati. Coba, sekarang saya mendengar, mudah-mudahan ini tidak benar, isu saya dengar. Bahwa operasional bis 3 bulan gratis itu. Itu 7 miliar. Bayangkan dibuang-buang 7 miliar. Lumayan besar. Iya. Besar. Makanya bergaul. Berarti kurang bergaul. Aduh. Pasti kita tinggalkan sedikit soal bis dulu. Ini kan boleh dibilang dari sekian banyak masalah yang ada di Kota Palu hari ini tuh Pak, sebagai paslon handal dengan mengusung visi destinasi dan industri, menurut Bapak adakah masalah lain yang dianggap cukup menjadi tantangan terbesar misalnya untuk diselesaikan di Kota Palu ke depan, dan kalau insya Allah diizinkan memimpin kembali Kota Palu? Apa tantangan terbesar menurut Pak Hidayat yang terlihat betul harus cukup diselesaikan ketika Bapak katakanlah saya insya Allah dilantik, apa dulu terbesar yang harus dikerjakan dengan cepat? Ayo Baso, amin. Masih tidak? Oh di sini dia. Oh di sini dia ada. Oh di sini dia. Sini lagi. Sini lagi. Kalah set. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang kita hadapi sebenarnya tidak ada tantangan yang besar kita hadapi. Ya. Tantangan terbesar ini bagaimana membuka lapangan kerja segera sehingga orang tidak jalan pintas mencari kehidupannya. Ya kan gitu. Jalan pintas itu apa itu? Banyak yang jual-jual narkoba ini. Kan gitu. Ini mereka menganggap jual narkoba itu pekerjaan yang sangat mudah sekali. Sangat mudah. Tapi kan bahayanya mereka tidak tahu. Terutama kita ini, saya tidak tahu sekarang urutan keberapa penggunaan narkoba di Sulawesi Tengah ini. Kan gitu. Nah itu merupakan tantangan juga itu. Gitu. Tantangan juga. Penyelesaian. Kemudian bagaimana menurunkan angka pengangguran, bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Itu yang penting. Itu pekerjaan yang cukup lumayan berat kita hadapi ke depan ini. Kan kondisi ekonomi ini menurut orang kayak yang Bapak jelaskan tadi kan lagi cukup sulitnya. Nah, salah satu upaya yang harus kita lakukan juga itu kemarin kan kita penambahan jam-jam pelajaran pendidikan agama. Itu bagian daripada mengatasi persoalan-persoalan sosial. Kan gitu. Tetapi penambahan jam pelajaran pendidikan agama itu dihapuskan. Dihapuskan dalam itu kan dihapus. Kita berharap itu bisa berjalan kembali supaya menekan kriminalisasi juga, itu bagian daripada itu.
Kalau ini kan Pak, waktu di periodenya Bapak dulu 2016 2021 banyak katanya yang mengeluhin, ada orang kayak bilang nantang ngaluh soal Nah, Bapak bajak rapat sampai tengah malam. Iya, Pak. Banyak yang protes sampai subuh. sampai subuh. Itu kenapa itu Pak? Boleh dijelaskan ulang apa alasannya itu? Iya. Sampai subuh ya. Apa orang Memang Inggris sampai bilang nongol sudah orang pada saat itu. Memang sampai subuh kerja waktu itu. Karena saya begini ya, periode pertama itu saya forsir betul kerja. Bagaimana pasar impres itu ya, pasar impres itu yang puluhan tahun jalan itu ada PC, ada sampah, di situ orang berjualan. Masa tidak bisa kita atasi ya kan begitu. Nah, kemudian taman gor, apa namanya, nasional, Taman Watulemo, masa di tengah kota bahasa Jepang semua orang pakai. Iya. Naruto, Matantoru, Nagegeks. Ya, saya minta maaf dengan semua pegawai semuanya kemarin. Saya ingin sekali kasihan, ya, saya ingin sekali itu sebenarnya apa namanya, ingin betul-betul saya memperbaiki daerah ini kan, saya memperbaiki ini kota ini. Itu saya tujuan saya. Sebab kalau saya tidak bikin begitu, maka banyak anggaran seperti membuang garam di laut. Ya, Banyak anggaran. sudah asin, Ya, tambah lebar. ya. Membuang air garam di laut Percuma. ya percuma. Sehingga saya betul-betul berharap kemarin itu pasar Bambaru puluhan tahun kan gitu. Tapi jembatan Love bisa kita bangun, itu manfaat daripada kita. Tapi betul-betul ya saya minta maaf dengan pegawai Kan sudah saya diajak sampai subuh. saya forsir kerjanya. Tapi kan saya juga yang anu tuh. Tapi kan mau bertanggung jawab pada saat itu kan. Iya. Makan minumnya aman. sampai tengah malam. Pemakan. Sabar. Makannya juga ya itu. Luar biasa. Demi kesuksesan kota pada saat itu. Kanjeng Bat. Besar saya. Besar juga ini. Besar juga lah. Berapa ini? Berapa 12? Setengah malam. Tidak suka itu. Kalau saya. Kalau Pakai telur. Aduh, mantap. Oke, berarti bersemangat tuh, Nen. Iya. 2 pertanyaan terakhir. ya Sebelum sebenarnya apa namanya itu yang tadi soal kerja malam. kerja malam itu. Kerja sampai malam. Saya mempersir harapan saya itu periode kedua kemarin saya agak los sedikit lah ya. Betul-betul kemarin saya coba rasionalkan betul itu anggaran sehingga ada bukti juga sebenarnya bisa 4 kita bangun jembatan dan jalan dari Kampus Untat itu sebenarnya lahan yang tidak berfungsi di atas itu bisa kita manfaatkan dan banyak dampak yang kita lakukan kemarin. Tapi itulah namanya pegawai, banyak keluhan kan, banyak menguang-nguang mereka. Tapi ya sebenarnya tidak ada maksud saya mau bikin siksa orang. Tapi saya berharap betul kemarin itu bisa daerah ini, kota ini juga bisa betul-betul apa namanya
maju dan berkembang. maju dan berkembang. Terakhir ini barangkali karena kebetulan pasangan bermain gaple dan yang lawannya bapaknya semuanya anak-anak dan generasi muda. Iya. Kan ada banyak juga ini Pak, yang boleh dibilang tentang kira-kira kalau paslon handal itu naik, dia melibatkan tidak gitu orang ini di proses pembangunan ke depan ini. Bagaimana perannya anak muda ini di pemerintahan, insya Allah ke depan. Iya. Kami doakan paslon handal Amin. jadi. Gitu deh. Harapan sebenarnya ini kan dari anak muda. Bocor. Sebenarnya kalau dibilang terlibat di dalam pembangunan, Iya. saya kira apa namanya? Apakah saran-sarannya ini akan didengarkan, diimplementasikan melalui program kah? Ke depan. Menang kita orang kayaknya. Rasa-rasanya. Belum. Ada saya satu. Oh, double 3. Makanya double 1-nya itu tidak mau sandar. Kalau mau dikatakan apa namanya itu Lebih ke partisipasinya anak muda yang muda dalam proses pembangunan kota ke depan. Kan Bapak pernah baca cerita, saya dengar soal libu-libu yang sudah pernah dibuat apa semua. ya. Jadi sebenarnya keterlibatan anak muda di dalam pembangunan itu sebenarnya sangat luas. Kalau kita mau jelaskan sangat luas. Tapi yang penting adalah bagaimana anak-anak muda itu punya ruang, ya, punya ruang untuk berkreasi, berinovasi. Tergantung kita lihat anak muda ini berinovasi, berkreasi di bidang apa. Pemerintah hanya memfasilitasi, kan gitu. Pemerintah ini memfasilitasi anak muda ini. Nah, ke depan, misalnya kalau kita ditakdirkan, tinggal kita tanya, mau apa kau? Mau ku ya kau. Karena pemerintah kan hanya memfasilitasi. Hanya memfasilitasi anak muda ini mau berkreasi, di bidang apa? Pemerintah memfasilitasi itu. Kan anak muda ini ada yang mengeluh soal pendidikan yang agak mahal, sulit dijangkau kan, begitu kan. Tapi sebenarnya kemarin 2016 2021 sebenarnya kita berharap bahwa generasi muda ini, anak muda ini punya ruang sebenarnya, punya ruang yang kita siapkan untuk kreasi apa yang mereka inginkan. Tidak bakal Tidak. Sudah 2 kali saya digol. Buat tangkap kita. Kita semua. Tidak ada. Tidak ada. Berapa satu lagi? Satu. Oh, mati. Udah ya. Kau menang 1 dia. Ceki batu. Ya. Kita mati. Saya juga. Ceki batu. Sama. Oke. Ya, itulah soal ruang. Iya. Oke.